Akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung sopir selamat setelah melompat sebelum truk menghantam pembatas jalan dan terbalik. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak, tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Pemirsa, mogok di tengah rel, sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ditabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya sebuah mobil ringsek parah dan terseret hingga 15 meter, sementara pasangan suami istri mengalami luka ringan di bagian kepala dan kaki. Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terbalik usai dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Darmin, Indramayu, Jawa Barat. Mobil sempat terseret 15 meter setelah ditabrak kereta Bangunkarta jurusan Jakarta Jombang. Pasangan suami istri yang berada di dalam mobil terluka parah. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Babadan menuju Pantura Kertasemaya, mengalami mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Warga yang menjaga palang pintu sempat mengingatkan agar mobil segera berjalan, namun gagal. Pada saat ada kereta yang sedang lintas, yaitu kereta api Bangunkarta jurusan Senen Jombang, kendaraan tersebut menabrak lokomotif sehingga terpental sekitar berjarak 15 meter. Kedua korban kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari, Indramayu. Dari kejadian ini diingatkan untuk ekstra hati-hati saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, hilang kendali, truk menabrak sejumlah pengendara motor di jembatan layang Nontol Pesing Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Truk bermuatan air mineral awalnya melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak betos pembatas jalan dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Akibatnya sejumlah pemotor terluka diselamatkan ke tepi jalan. Polisi telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Nah, untuk arah Kalideres tutup, arah Monasnya aman. Pemirsa, geger bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangkai hewan.
lubang ke manusia gitulah. Ya itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan dirawat, satu korban ledakan gas di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia akibat luka bakar hampir 100%. Dua korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Seorang warga bernama Agus, korban ledakan di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, dinyatakan meninggal dunia. Pria 45 tahun ini sebelumnya menjalani perawatan intensif selama sepekan di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Tarakan, Jakarta, akibat luka bakar tubuhnya yang hampir 100%. Jenazah Agus pun langsung dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara itu, istri Agus, yakni Rina, dan anaknya Rizky Raditya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar akibat ledakan yang menimpa rumah mereka. Tadi malam kami mendapatkan kabar duka cita, salah satu korban, saudara A, dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan setelah menjalani perawatan medis secara intensif. Sebelumnya, dari hasil olah TKP dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan akibat kebocoran tabung gas yang terakumulasi di salah satu rumah warga. Ledakan tersebut mengakibatkan 6 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Video viral diduga sengaja disebar oleh wanita selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Video viral anggota DPRD Gorontalo, Wahyu Moridu, bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat
Saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Habiskan aja, biar negara ini. Keributan antar karyawan dua perusahaan petugas bandara terjadi di area Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Kericuhan dipicu PHK sepihak oleh maskapai ke salah satu perusahaan. Suasana area Bandar Udara Domine Edward Osok Sabtu pagi mendadak memanas. Dua kelompok karyawan petugas bandara dari PT Tri Perkasa Dirgantara dan PT Lintas Megantara terlibat keributan. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersil. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Tri Perkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi memanas setelah salah seorang karyawan diduga melakukan provokasi hingga nyaris terjadi adu jotos di dalam area bandara. Usai kedua kelompok diamankan, situasi berangsur terkendali. Keributan dipicu terminasi sepihak maskapai terhadap PT Lintas Megantara dan memberikan kontrak baru kepada PT Tri Perkasa Dirgantara. Padahal sehari sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua pihak dan otoritas bandara. Jadi terdapat persoalan penafsiran kontrak. Jadi beda tafsir antara kami dengan PT Lion Air. Nah, PT Lion Air mengirimkan kami surat terminasi yang pada intinya tidak lagi memperpanjang kontrak. Nah, tetapi kontrak ini menurut penafsiran kami berlanjut. Normal, tidak ada masalah. Kalau setahu kami itu ada penggantian penanganan masalah pelayanan darat dari yang ditunjuk oleh PT Lion. Tetapi kalau mau jelasnya nanti koordinasi dengan PT Lion ya terkait dengan penunjukan dan lain-lain. Saya hanya berbicara terkait operasional bandara. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari Lion. Itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu, Pak. Situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang sedikit tadi ada insiden sedikit. Ya, alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Nah, kita sebagai polisi di sini tidak ada yang melihat kemanapun. Usai situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal, pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana memediasi ulang antara pihak maskapai dan kedua perusahaan untuk mencari titik temu. Sejak pagi, masyarakat antusias mendatangi kawasan Monas untuk menghadiri TNI Fair. Rangkaian acara TNI Fair tersaji bagi warga mulai dari pameran alutsista dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta pesta rakyat. Masyarakat yang hadir memanfaatkan momen ini untuk mencoba menaiki alutsista TNI atau hanya sekedar bersuah foto. Selain itu, pesta rakyat TNI Fair juga menyuguhkan pembagian sembako dan makanan gratis bagi para pengunjung. Ya, lalu seperti apa keseruannya? Kami ajak Anda melihat beragam alutsista modern militer canggih dalam pameran bertajuk TNI Fair 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Berikut liputan rekan Jen Cahyani dan juru kamera Ahmad Putra. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar acara pameran atau TNI Fair 2025 di kawasan Silang Monas, Jakarta. Ada banyak sekali rangkaian acara dan juga pameran yang digelar di sini, dan salah satunya yang menjadi daya tarik atau magnet untuk warga atau masyarakat Jakarta untuk
berlibur ke sini, yakni pameran alutsista yang ada di sini. Dan ini terbuka untuk umum dan gratis, jadi bagi masyarakat atau warga Jakarta yang ingin berlibur sembari melihat pameran alutsista dan menikmati berbagai macam fasilitas yang disediakan di sini, dari mulai pameran dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, dengan berfoto dan juga berlibur bersama keluarga dan kerabatnya ke sini. Nah, di belakang saya ini adalah pameran alutsista yang dipamerkan atau dipajang di sini, dan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat, dan terlihat mereka berfoto di sini yang membawa anak-anaknya juga. Dan saya mau kita cari tahu ya, seperti apa sih antusias masyarakat yang ada di sini. Nah, ini di sini ada salah satunya, ada warga di sini yang juga sedang berlibur ya. Bapak, selamat siang Pak. Boleh tanya-tanya sedikit ya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Abu. Oke, Bapak asalnya dari mana Pak? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini datang ke sini untuk ke pameran TNI Fair ini? Iya, sengaja ke sini ngajak keluarga. Tadi naik kereta kita. Oh, begitu. Turun di Gambir gitu. Oh, gitu. Nah, ini di sini sudah melihat-lihat atau menikmati fasilitas apa aja sih, Pak? Kalau untuk di sini dari pamerannya semua satuan ada ya, atau semua apa itu korp ada, lengkap lah untuk apa pameran alutsista tahun ini gitu. Terima kasih Bapak, selamat menikmati liburannya sama keluarga ya Pak. Nah, itu dia pemirsa, jadi banyak sekali rangkaian acara yang digelar di sini, mulai dari ada TNI RAN, kemudian ada pameran alutsista, kemudian ada cek kesehatan gratis juga di sini, dan ini dibuka sampai hari ini, sampai tanggal 21 September 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun longsor tambang di Mimika, Papua Tengah berhasil dievakuasi. Saat ini tim penyelamat masih mencari 5 pekerja yang terperangkap di tambang bawah tanah. Tim penyelamat berhasil menemukan 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Saat ini kedua jenazah bernama Irawan 46 tahun dan Wigi Hartono 37 tahun sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Mimika untuk kemudian dilakukan visum. Korban atas nama Irawan berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigi Hartono berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya yang terperangkap di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja dengan alat berat jarak jauh, bor, dan drone. Tantangan terbesar yakni volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk menyingkirkan material dalam jumlah besar. Pemirsa, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meningkat. Warga di sekitar gunung diminta waspada, sementara bandara ditutup. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki kini berada di level 4 atau status awas. Warga diminta menjauh dari kaki gunung. Warga yang terdampak abu vulkanik juga diimbau mengenakan masker. Sementara itu, Bandara Frans Seida di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terkena imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bandara ini ditutup sementara sejak 2 hari lalu. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika dibatalkan. Para penumpang terpaksa melakukan reschedule atau penjadwalan ulang. Sebagian penumpang mengajukan pengembalian uang dari tiket yang telah dibeli. Antri sembarang.
Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, kita bergabung dengan jurnalis iNews Joni Nura yang ada di Bandara Franseda Maumere. Selamat siang Joni, bagaimana kondisi terkini di Bandara Franseda? Sekarang pemirsa, kita berada di Bandara Franseda Maumere. Ini saya ingin melaporkan bahwa aktivitas di Bandara Franseda sendiri hingga siang ini tidak ada aktivitas penerbangan baik dari Maumere menuju Kota Kupampung sampai saat ini masih ditutup akibat erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi pada Jumat malam dengan ketinggian kolom abu mencapai 6.000 km. Safa. Iya Joni, kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, apakah kolom abu maupun abu vulkanik yang terasa di Bandara Franseda mengalami peningkatan atau menurun dibandingkan hari sebelumnya? Baik Syafa, dapat saya sampaikan bahwa pada pagi tadi terjadi erupsi lagi, terjadi 2 kali. Namun erupsinya cukup kecil, ketinggian kolom abu hanya mencapai 800 meter dari puncak kawah Gunung Lewotobi itu sendiri. Pagi tadi juga abu vulkanik juga jatuh di Kota Maumere, namun tidak banyak Sabtu kemarin, Syafa. Hingga saat ini penerbangan di Bandara Franseda sendiri ditutup sudah 2 hari, Syafa. Ya, lalu bagaimana dengan proses penjadwalan ulang penerbangan maupun pengembalian uang dari tiket yang dibeli oleh calon penumpang? Apakah sudah berjalan dengan lancar di Bandara Franseda? Ya, benar sekali, Syafa. Para penumpang yang batal untuk diberangkatkan ke Kota Kupang maupun ke Jakarta sudah mulai menukarkan tiket mereka ke pihak maskapai untuk berganti penerbangan baik dari Larang-Tuka maupun dari Ende, Safa. Ya, kalau dari informasi petugas setempat, bagaimana dengan prediksi aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki selama beberapa hari ke depan? Apakah ada kemungkinan aktivitas gunung ini akan mengalami peningkatan, Joni? Ya, Safa, memang benar bahwa Gunung Lewotobi sekarang berada pada status awas, yaitu pada status yang cukup tinggi untuk sendiri. Nah, petugas meminta kepada warga tetap waspada karena Gunung Lewotobi ini mempunyai teknika sendiri. Dia terjadi erupsi secara tiba-tiba dan pastikan apakah ini akan berakhir ataukah terus meningkat pada esok atau pada malam sore atau malam hari nanti, Safa. Baik, terima kasih Joni Nura langsung dari Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menu makan bergizi gratis di Kabupaten Biren, Aceh didapati basi dan mengandung belatung. Bahkan sejumlah buah yang diberikan kepada siswa juga kondisinya busuk. Viralin, Wak. Ini ulat. Ini ya, tinggi. Ini. Aduh. Oh ya. Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren, Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatung. Para siswa pun menolak mengonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Iya, di awal itu setelah kita bagian omprengan ke siswa SD Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Menyampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam udang, lauk udang yang disajikan di dalam omprengan. Dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG di daerah mereka. Kami sudah mengkonfirmasi ke dapur bahwa ulat itu berasal dari buah salak. Kebetulan
menu pada hari itu adalah buahnya itu buah salak. Jadi buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Oleh karena itu untuk makanan yang sifatnya cepat basi, ya, kemudian dan buah salak yang seperti resikonya itu kayaknya ke depan harus dievaluasi kembali untuk diberikan. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa betul-betul diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Dari Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut bahwa juru masak yang tidak siap dan bahan baku makanan menjadi penyebab sejumlah kasus keracunan MBG. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku Barat Daya atau mana? Di Babau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena Pemirsa, beragam upaya dilakukan para pelaku usaha SPBU BBM swasta demi mempertahankan karyawannya. Mas, kok sampean dulinan banyu ngene tambah aku mbapet, dapen kok gak dodolan bensin, Mas? Sekarang cuci motor, Mas. Oh, cuci motor. Iya. Oh. Usai viral video sejumlah petugas SPBU swasta berjualan kopi akibat stok BBM yang dijual kosong, kini ramai video sejumlah pegawai SPBU swasta di kawasan Surabaya, Jawa Timur melayani jasa cuci motor. Layanan resmi cuci motor ini buka dari pukul 6 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp20.000 per motor. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM di SPBU swasta ini kini dalam keadaan terbatas. Ya, kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir berjualan aneka dagangan menyiasati ketiadaan stok BBM. Sampai jualan durian montong, bayangkan. Jualan kue, Kita juga ada durian montong atau kue lapis ya. Kalian nampak ya. kasihan sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan.
Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyediaan BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga. Pemirsa, usai mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bandara Internasional Kansai Osaka, Jepang, menuju New York, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dilepas langsung oleh former Assistant CH Cabinet Secretary Jepang, Keiichi Ichikawa, Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa, dan sejumlah pejabat Duta Besar Indonesia di Jepang. Presiden Prabowo akan tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat sekitar pukul 16:15 waktu setempat. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Sebelumnya, kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias para diaspora Indonesia saat mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Prabowo pun menghampiri mereka, bercengkrama sejenak, bersalaman, dan berfoto bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi musik Indonesia berjudul Maumere. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu spot favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas, kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri.
Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Pengacara Negara tidak lagi dampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara. Maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah, pada saat hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau situ, tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Istana Kepresidenan tanggapi maraknya Stop Totot Wukuk yang memprotes penggunaan strobo secara berlebihan. Gerakan Stop Totot Wukuk dipicu kemarahan warga pada pengendara yang menggunakan strobo tidak sesuai peruntukan. Karena mundur, Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara, Jusri Palubuhu, menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wukuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu. Tetapi lebih daripada itu, yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan
kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Prasetyo pun menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine dan strobo atau rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas. Cemburu mantan istri hendak menikah lagi, seorang pria mengamuk dan menganiaya satu keluarga mantan istrinya di Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya, mantan ibu mertuanya tewas. Warga digembarkan dengan penganiayaan terhadap 5 orang satu keluarga Miswati di rumah korban di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Tragis, Tini ibu Miswati tewas di lokasi. Sementara Miswati dan ayahnya serta 2 sepupunya terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ironis, pelaku merupakan Wawan, warga Kayan Pacitan, mantan suami Miswati. Saat kejadian, pelaku membawa kabur anak Miswati yang berusia 14 tahun. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam lantaran kesal mengetahui sang mantan istri hendak menikah lagi. Sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau nikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu, masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Sudah punya anak Bu? Sudah ya. 1? Iya. 4 korban luka parah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darsono, sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banyak kasus pembunuhan yang pelakunya ternyata adalah orang terdekat korban dan dipicu karena masalah asmara pemirsa. Dan kita akan membahasnya bersama kriminolog ada Mbak Hanifah Hasna. Selamat siang Mbak Hanifah. Selamat siang Mas Pram, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu juga Mbak Hanifah. Terima kasih telah bergabung bersama kami di akhir pekan kali ini. Mbak Hanifah, tren pembunuhan atau penganiayaan berujung dengan kematian jiwa ini banyak sekali dilakukan oleh orang terdekat. Nah, sebagai kriminolog melihat tren dari meningkatnya kekerasan berat yang banyak kan dilakukan oleh orang terdekat ini seperti apa? Rekam Mbak Hanifah. Kasus-kasus seperti ini tuh kan bukan kasus yang baru ya, bahkan hampir setiap bulan selalu ada. Kita sebutnya adalah homicide by intimates, jadi kekerasan dilakukan oleh orang terdekat, bahkan itu adalah mantan suami atau ayah dari anak si ibu itu ya, si korban ini gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena seseorang itu kehilangan kontrol. Karena laki-laki ketika kehilangan kontrol dia terhadap seseorang, biasanya istri atau anak itu dianggap sebagai hak milik. Nah, ketika ini hilang, maka ini akan menjadikan seseorang timbul agresinya, dan agresinya biasanya menjadi ekstrim seperti ini. Yang kedua, adanya penolakan. Yang kita sama-sama tahu dari berita yang beredar bahwa pelaku ini ingin rujuk dengan istri. Ketika ditolak, harga dirinya jatuh. Dan ketika seseorang dengan harga diri yang jatuh, apalagi budaya kita adalah budaya patriarki, ini mengakibatkan agresi lagi itu.
Jadi dua hal ini sebetulnya sudah sangat-sangat mendominasi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan terhadap pasangannya. Lalu riwayat kekerasan. Jangan dikira seseorang yang melakukan kekerasan itu karena melakukan melampiaskan pasti sebelumnya sudah berulang, di mana bisa jadi kedua orang ini bercerai karena ada riwayat kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Nah, kebetulan yang diambil langkah adalah bercerai, tetapi ternyata setelah bercerai ada rasa kepemilikan karena mereka menghasilkan anak, sehingga kondisi-kondisi ini yang membuat pelaku menjadi gelap mata dan melakukan agresi yang ekstrim. Ya, Mbak Hanifah, ini kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat. Kalau Mbak Hanifah sebagai kriminolog ini, ada nggak sih pola umum atau tahapan eskalasi yang biasa terjadi sebelum kekerasan ekstrim ini terjadi? Iya, sebetulnya diawali, kan ini sudah ada patternnya ya Mas ya. Patternnya itu biasanya karena ada konflik kecil, terus terjadi agresi, terus minta maaf, terus mesra, terus terjadi lagi seperti itu. Nah, pattern ini sebetulnya yang tahu adalah orang-orang terdekat, baik si korban sendiri maupun orang tua. Tapi ketika hal ini diabaikan oleh orang-orang terdekat, maka agresi ekstrim itu akan terjadi. Nah, kenapa dia bisa dilakukan oleh orang terdekat? Karena yang pertama, dia tahu bagaimana rutinitas dan bagaimana dia mengakses korban ini. Dia paham betul, bahkan dia mengukur kekuatan si korban itu seperti apa. Sehingga ketika melakukan kejahatan, dia akan melanjutkan. Yang percaya sendiri, galak seseorang, mungkin bukan sedang galak. Iya, Mbak Hanifah. Ya. Ya, ada gangguan komunikasi sedikit tadi sinyalnya Mbak Hanifah. Ya, baik. Sudah kedengaran, Mas? Iya, sudah. Bisa dilanjutkan Mbak Hanifah. Oke, baik. Baik, yang kedua adalah kepercayaan. Pada banyak kasus, korban itu mempercayai si pelaku karena dianggap ada hubungan tertentu gitu ya. Bisa jadi karena ini orang tua atau suami kejahatan, tetapi kondisi-kondisi seperti ini ternyata memupuskan pernyataan atau keyakinan bahwa orang dekat itu tidak akan melakukan kejahatan. Lalu konflik emosional yang tidak selesai, karena yang kita tahu ketika seseorang punya konflik dengan pihak luar, teman atau bisnis, itu akan selesai ketika kondisi ikatan bisnisnya atau ikatan pertemanannya selesai. Tapi kalau ini ada hubungan keluarga, biasanya akan sulit selesai karena akan terjadi konflik ulang dan itu akan disimpan dan suatu saat akan meledak. Jadi dengan komunikasi tidak bisa diselesaikan gitu, Mbak Hanifah? Bagaimana Mas, nggak kedengaran saya? Dengan cara komunikasi antara kedua belah pihak tidak bisa dikomunikasikan gitu, padahal kan saling kenal, saling sayang seharusnya. Banyak orang tidak bisa berkomunikasi, Mas, mengartikan bahwa komunikasi itu hanya sekedar berbicara, padahal komunikasi hangat itu adalah yang membuat masing-masing atau diantaranya itu jadi senang. Ketika hanya sekedar menyampaikan sesuatu, itu akan menjadi sesuatu yang menimbulkan konflik lagi, karena tidak ada solusi yang diselesaikan atau diambil dari situ. Nah, kalau konfliknya itu Iya, Mbak Hanifah. Jadi, ya baik. Iya, tadi agak gangguan sinyal, boleh kembali dilanjutkan Mbak Hanifah? Oke, baik. Jadi, ketika komunikasi tidak baik, maka yang terjadi ada ikatan emosional ganda terkait dengan konflik-konflik sebelumnya, di mana perasaan cinta, cemburu, dendam itu menjadi satu. Nah, kalau kondisi seperti ini sudah menjadi satu, maka akan ada paradox of proximity, di mana seseorang yang sudah merasa dekat, bahkan yang seharusnya melindungi, dia bisa melakukan kekerasan atau kekejaman secara ekstrim terhadap orang terdekat. Oke, Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, lalu kemudian bagaimana seharusnya kita nih sebagai masyarakat awam ini mendeteksi adanya atau merespon adanya red flag nih atau tanda-tanda awal potensi kekerasan dari orang terdekat khususnya? Sebetulnya masyarakat itu wajib memahami bagaimana tanda-tanda atau pattern dari warga atau tetangga kita. Yang pertama, kita tidak boleh mengabaikan adanya teriakan, adanya permintaan tolong, adanya keributan yang terus-menerus. Karena pattern ini akan membentuk eskalasi. Ketika awalnya kita hanya mendengar teriakan, lama-lama kita akan mendapati korban atau tetangga kita itu akan mendapatkan perilaku secara fisik begitu ya. Jadi ada eskalasi. Lalu alangkah baiknya ketika tetangga tidak menormalisasikan
kekerasan karena banyak dari kita menganggap bahwa pertengkaran itu hanya biasa, urusan dapur orang gitu ya, dan kita menganggap bahwa itu pertengkaran suami istri pasti ada, padahal itu adalah sinyal bahwa ada red flag di situ seperti yang Mas Pram tadi bilang. Oke, baik. Dan kebanyakan dari masyarakat merasa nyaman jadi bystander itu hanya penonton gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita mendengarkan korban atau tetangga kita dan membuat kelompok-kelompok tertentu atau budaya kolektif di mana ada pengajian, ada kelompok-kelompok kecil yang menampung semua keluhan dari masyarakat itu sehingga tidak terjadi kekerasan itu lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Hanifah selaku kriminolog terkait kasus ini. Semoga kita berharap juga tidak ada kasus ke depannya kejahatan dilakukan oleh orang terdekat. Terima kasih banyak Mbak Hanifah. Salam sehat selama berakhir pekan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polisi membongkar kasus peredaran narkoba jenis tembakau sintetis yang diproduksi secara home industry. 9 orang ditangkap dalam operasi yang dilakukan sejak Agustus hingga September 2025. Zat Narkoba Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Serpong yang dijadikan tempat penyimpanan tembakau sintetis. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Cikarang, Bekasi yang dijadikan tempat penyimpanan bahan baku serta produksi tembakau sintetis. Dari penangkapan tersebut, 9 tersangka diamankan dengan total barang bukti 21 kg tembakau sintetis, berikut alat praktiknya. Menurut polisi, para pelaku biasanya mengedarkan tembakau sintetis melalui media sosial. Jadi kami amankan 9 orang dengan barang bukti kurang lebih 21 kg bahan jenis pembuat sintetis tembakau sintetis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Harga cabai keriting dan rawit di pasar tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah tembus Rp60.000. Kenaikan harga terjadi sudah selama sepekan terakhir ini. Di pasar tradisional Peterongan, hampir semua jenis cabai naik cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain itu, cabai rawit oranye dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan ini disebabkan karena petani gagal panen akibat faktor cuaca. Pedagang juga mengaku omsetnya menurun karena konsumen mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu, harga ayam potong di Semarang juga naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Banyak warga kini beralih ke tulang ayam dan ceker untuk tetap memenuhi kebutuhan protein hewani yang lebih murah. Hal ini pun membuat permintaan tulang ayam dan ceker ayam meningkat sebanyak 10 kali lipat. Harga tulang ayam dibanderol Rp12.000 per kilogram, sementara ceker ayam Rp4.000 per kilogramnya. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kenaikan harga cabai dan juga ayam potong, kita sudah terhubung dengan rekan kami Andre Aprianto langsung dari Pasar Petorangan, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Andre. Baik Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti di mana saat ini saya sedang melaporkan, yaitu di Pasar Petorangan Kota Semarang. Ada 2 komoditas pangan yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Di antaranya adalah harga cabai dan juga ayam potong. Untuk harga cabai, hampir semua jenis cabai mengalami kenaikan. Namun 2 jenis cabai yang mengalami kenaikan drastis, yaitu harga cabai merah keriting yang hampir
naik 50%. Tadinya harga cabai merah keriting Rp30.000 per kilonya, saat ini menembus hampir Rp60.000 per kilonya. Sementara itu jenis cabai lain, diantaranya cabai setan juga mengalami kenaikan Rp20.000. Tadinya Rp30.000 per kilo, kini menembus Rp50.000 per kilonya. Sementara untuk harga ayam potong atau ayam pedaging di pasar Peterongan ini, dari data yang berhasil kami himpun dari pedagang, harga ayam potong per hari ini menembus Rp40.000 per kilonya. Sementara untuk ayam kampung naik tipis, yaitu tadinya Rp105.000 per ekor, ini naik menjadi Rp110.000 per ekornya. Baik pedagang ayam ataupun pedagang cabai, keduanya tetap mengeluhkan atas tren kenaikan yang terjadi di pasar tradisional saat ini. Meski demikian, pedagang cabai khususnya, menurut mereka kenaikan harga cabai dikarenakan faktor cuaca. Petani yang gagal panen mengakibatkan distribusi ke pedagang menjadi menipis. Dan meski demikian, pedagang cabai tetap berharap dan mengandalkan respon cepat dari pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna meminimalisir ataupun menstabilkan kembali harga cabai di pasar tradisional di Kota Semarang. Sementara itu, dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan telah menerjunkan tim untuk memonitoring pergerakan ataupun gejolak pasar tentang kenaikan komoditas pangan di pasar-pasar tradisional di Kota Semarang yang naik signifikan dengan menerjunkan tim memonitoring setiap harinya di seluruh pasar Kota Semarang. Dinas Perdagangan juga membuat aplikasi untuk dapat memantau langsung, yaitu Siharpa, sistem harga pangan, untuk dapat dimonitoring dan dapat diakses langsung oleh pedagang ataupun masyarakat untuk dapat mengetahui update terkini harga kebutuhan pokok di seluruh pasar di Kota Semarang. Selain itu, jika nanti ada lonjakan yang sangat signifikan, baik komoditas harga cabai ataupun ayam potong, dinas terkait, Dinas Perdagangan Kota Semarang akan melakukan operasi pasar, yaitu program Pak Rahman atau Pangan Rakyat Murah dan Aman yang sudah terbukti beberapa kali kenaikan harga mampu menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Semarang. Oke, baik. Untuk sementara demikian informasi dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Pram di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkapnya Andre Aprianto langsung dari Pasar Petorangan Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Andre. Kita kembali ke Jakarta pemirsa. Akhir pekan kami akan mengajak Anda ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sini ada wahana Skyworld yang menyajikan edukasi antariksa. Anda penasaran? Berikut liputannya. Akhir pekan, ratusan wisatawan nampak memadati kawasan TMII di Jakarta Timur. Beragam wahana kian jadi daya tarik, salah satunya adalah wahana Skyworld. Di sini pengunjung bisa belajar soal antariksa hingga astronomi. Skyworld disebut jadi rekomendasi pengunjung yang membawa anak-anak lantaran jadi sarana edukasi. Untuk Skyworld Indonesia ini mengambil tema eduwisata antariksa ya, yang lebih mana menonjol di planetarium. Planetarium ini adalah salah satu wahana yang menerangkan mengenai konstelasi bintang, nama-nama planet, pokoknya real time apa yang terjadi pada jam saat ini. Jadi dia lebih cenderung hampir mirip dengan aslinya. Yang kedua ada wahana 5 dimensi. Nah, kalau 5 dimensi ini mungkin tidak berkaitan dengan antariksa karena ini lebih cenderung untuk rekreasi aja, hiburan. Nah, yang ketiganya ada tambahan wahana eduwisata waterplay. Jadi itu khusus buat anak-anak ingin bermain air atau sekedar berenang saja ya, buat anak-anak kecil. Menarik sih sebenarnya buat kita yang belum pernah tahu buat tentang Skyworld-nya ini gitu. Menurut Mbak ini cukup edukatif nggak sih membawa anak untuk memperkenalkan ruang antariksa dan lain sebagainya? Lumayan sih cukup edukatif sih menurut aku, banyak banget info-info baru yang mungkin nggak kebayang sama anak-anak, bentuk planet dan yang lainnya gitu. Harga tiket Skyworld dibanderol seharga Rp90.000 dan gratis untuk anak-anak yang tingginya di bawah 80 cm.
Dari Jakarta, Syarzazanski, Riansa Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya atau Car Life Insurance, di mana kerjasama keduanya perusahaan ini, pemirsa, untuk memperluas produk bank insurance bernama Saving Plus Insurance yang menggabungkan manfaat tabungan sekaligus proteksi jiwa. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, dan Direktur Utama Car Life Insurance, Freddy Tamrin, di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedua perusahaan berkomitmen untuk saling mendukung nasabah dalam merencanakan keuangan jangka panjang dengan memberikan rasa aman melalui perlindungan jiwa. Dengan reputasinya dan dengan apa yang sudah diberikan selama ini kepada nasabah-nasabah sebelumnya, yang mana menurut kami itu juga akan memberikan kontribusi atau nilai yang sangat positif bagi MNC Bank dan nasabah-nasabah kami. Tentunya kami berharap kerjasama ini kan baru awal sekali ya. Mudah-mudahan kita ke depan, dan saya yakin pasti akan terus bertambah dengan mungkin produk-produk baru yang lebih bisa menguntungkan kan. Dengan hadirnya Saving Plus Insurance, MNC Bank dan Car Life Insurance berharap dapat memperluas layanan finansial sekaligus menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sinergi antara Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan Kopnus memastikan hak pensiunan tersampaikan. Selain menyalurkan dana pensiun, kantor pos menjelma menjadi rumah kedua untuk para pensiunan dengan layanan cek kesehatan, layanan antar ke rumah hingga menemukan kembali makna kebersamaan serta nostalgia di hari tua. Halo sahabat pos, saat ini saya sedang berada di kantor pos cabang utama Medan dalam rangka pembayaran dana pensiun di wilayah Medan. Seperti apa kegiatan pada hari ini? Ikuti terus pos update kali ini. Mudah-mudahan sinergi ini akan terus mendorong Bapak Ibu sekalian minimal para pensiunan untuk mengambil pensiun. Sinergi dengan kami memberikan beras gratis pada pagi hari ini, dan harapan kita ke depan sinergi dengan Kopnus akan terus kita tingkatkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan mohon dukungan terus kepada orang tua kami. Selain doa, mungkin dukungan untuk tetap dibayarkan pensiunnya dengan Kopnus. Bersama dengan Bapak Hari selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Bapak, hari ini ada kegiatan pembayaran pensiun di kantor pos KCU Medan nih Pak. Boleh diceritain Pak hari ini? Ya, betul bahwa hari ini bersama dengan hari pertama pembayaran pensiun di kantor pos Medan ya. Jadi hari ini seperti tagline yang ada di belakang, peduli pensiunan ya, hari peduli pensiunan. Jadi hari ini saya melihat langsung pembayaran pensiun di kantor pos Medan, di mana hari ini ada juga di antara pensiunan ini merupakan pensiun yang baru pertama sekali dibayarkan di kantor pos Medan. Jadi terkait dengan itu kita memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian pemeriksaan kacamata, dan kita bersama dengan mitra utama kita memberikan beras gratis ya, beras gratis kepada para pensiunan yang dibayarkan hari ini. Ada salah satu keistimewaan yang akan didapat oleh para pensiunan bila dibayarkan dengan kantor pos. Kawan-kawan saya sesuai dengan kompetensinya punya kemampuan untuk melakukan proses antaran. Jadi para pensiunan ini khususnya yang sudah lanjut usia, yang kondisi sakit dan sebagainya,
bisa tinggal mengontak teman-teman saya dan meminta supaya manfaat pensiunnya bisa diantarkan langsung ke rumah. Sahabat Pos, di belakang saya sedang berjalannya penyaluran pensiun bagi para pensiun di wilayah Medan. Ikuti terus. Boleh dijelaskan nggak Bu, Ibu ngambilnya dari kantor pos dari tahun berapa? Terus Ibu dari pensiunan mana gitu? Ya, dari pensiunan pos. Kalau ngambilnya itu lama lah kami. Suami aja meninggal udah 14 tahun. Sebelum suami meninggal, kami udah ngambil pensiun. Ibu syarat-syarat dapat dana pensiun di kantor posnya apa aja Bu? Boleh diceritain nggak? Duit aja. Duitnya aja. Enggak Ibu dapat apa nyerahin KTP kah atau apa? Enggak, ada kartu kami. Karena sama orang itu. Setiap kami mengambil pensiun, kartu kami ada. Bu, apa arti dana pensiun ini bagi Ibu di kehidupan sehari-harinya? Besar lah sama kami, kehidupan kami. Sangat besar, sangat bermanfaat sama kami. Walaupun segitu, ya kan. Halo sahabat Pos, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Lainul dan Ibu Sujin ya Bu. Selamat siang Bu, salam sehat. Sehat. Ibu, terkait penyaluran pada hari ini di kantor pos ya Bu, gimana sih Bu pelayanan dari kantor pos sendiri? Sangat bagus. Bagus ya? Bagus. Baik. Ibu ada harapan nggak nih terkait penyaluran ke depannya seperti apa? Ibu kan pensiunan dari mana Bu? Departemen Agama dari ABRI, dari suami ya. Ya. Ada harapan nggak Bu, harapan pribadi ini untuk penyaluran bulan depan ke depannya seperti apa pengennya? Ada lah. Harapannya bagus, terus naik. Naik. Ditambahin ya? Ya, naik. Sahabat Pos, selain penyaluran pembayaran pensiun, kantor pos juga menyiapkan fasilitas umum yaitu pengecekan kesehatan secara gratis. Demikian kegiatan pembayaran dana pensiun di kantor pos KCU Medan pada hari ini. Sampai jumpa di pos update selanjutnya. Harga cabai keriting dan rawit di pasar tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah tembus Rp60.000. Kenaikan harga terjadi selama sepekan terakhir ini. Di pasar tradisional Peterongan, hampir semua jenis cabai naik cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain itu, cabai rawit oranye dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan ini disebabkan karena petani gagal panen akibat faktor cuaca. Pedagang juga mengaku omsetnya menurun karena konsumen mengurangi jumlah pembelian.
Sementara itu harga ayam potong di Semarang juga naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Banyak warga kini beralih ke tulang ayam dan ceker untuk tetap memenuhi kebutuhan protein hewani yang lebih murah. Hal ini pun membuat permintaan tulang ayam dan ceker ayam meningkat sebanyak 10 kali lipat. Harga tulang ayam dibanderol Rp12.000 per kilogram, sementara ceker ayam Rp4.000 per kilogramnya. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kenaikan harga cabai dan juga ayam potong, kita sudah terhubung dengan rekan kami Andre Aprianto langsung dari Pasar Petorangan, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Andre. Baik, Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti di mana saat ini saya sedang melaporkan, yaitu di Pasar Petorangan Kota Semarang. Ada dua komoditas pangan yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Di antaranya adalah harga cabai dan juga ayam potong. Untuk harga cabai, hampir semua jenis cabai mengalami kenaikan. Namun dua jenis cabai yang mengalami kenaikan drastis, yaitu harga cabai merah keriting yang hampir naik 50%. Tadinya harga cabai merah keriting Rp30.000 per kilonya, saat ini menembus hampir Rp60.000 per kilonya. Sementara itu jenis cabai lain, diantaranya cabai setan juga mengalami kenaikan Rp20.000. Tadinya Rp30.000 per kilo, kini menembus Rp50.000 per kilonya. Sementara untuk harga ayam potong atau ayam pedaging di Pasar Petorangan ini, dari data yang berhasil kami himpun dari pedagang, harga ayam potong per hari ini menembus Rp40.000 per kilonya. Sementara untuk ayam kampung naik tipis, yaitu tadinya Rp105.000 per ekor, ini naik menjadi Rp110.000 per ekornya. Baik pedagang ayam ataupun pedagang cabai, keduanya tetap mengeluhkan atas tren kenaikan yang terjadi di pasar tradisional saat ini. Meski demikian, pedagang cabai khususnya, menurut mereka kenaikan harga cabai dikarenakan faktor cuaca. Petani yang gagal panen mengakibatkan distribusi ke pedagang menjadi menipis. Dan meski demikian, pedagang cabai tetap berharap dan mengandalkan respon cepat dari pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna meminimalisir ataupun menstabilkan kembali harga cabai di pasar tradisional di Kota Semarang. Sementara itu, dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan telah menerjunkan tim untuk memonitori pergerakan ataupun gejolak pasar tentang kenaikan komoditas pangan di pasar-pasar tradisional di Kota Semarang yang naik signifikan dengan menerjunkan tim memonitoring setiap harinya di seluruh pasar Kota Semarang. Dinas Perdagangan juga membuat aplikasi untuk dapat memantau langsung, yaitu Siharpa, sistem harga pangan, untuk dapat dimonitoring dan dapat diakses langsung oleh pedagang ataupun masyarakat untuk dapat mengetahui update terkini harga kebutuhan pokok di seluruh pasar di Kota Semarang. Selain itu, jika nanti ada lonjakan yang sangat signifikan, baik komoditas harga cabai ataupun ayam potong, dinas terkait, Dinas Perdagangan Kota Semarang akan melakukan operasi pasar, yaitu program Pak Rahman atau Pangan Rakyat Murah dan Aman yang sudah terbukti beberapa kali kenaikan harga mampu menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Semarang. Oke, baik. Untuk sementara demikian informasi dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Pram di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkapnya Andre Aprianto langsung dari Pasar Petorangan, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Andre.
Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Akhir pekan, kami akan mengajak Anda ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sini ada wahana Skyworld yang menyajikan edukasi antariksa. Anda penasaran? Berikut liputannya. Akhir pekan, ratusan wisatawan nampak memadati kawasan TMII di Jakarta Timur. Beragam wahana kian jadi daya tarik, salah satunya adalah wahana Skyworld. Di sini pengunjung bisa belajar soal antariksa hingga astronomi. Skyworld disebut jadi rekomendasi pengunjung yang membawa anak-anak lantaran jadi sarana edukasi. Untuk Skyworld Indonesia ini mengambil tema edu wisata antariksa ya, yang lebih mana menonjol di planetarium. Planetarium ini adalah salah satu wahana yang menerangkan mengenai konstelasi bintang, nama-nama planet, pokoknya real time apa yang terjadi pada jam saat ini. Jadi dia lebih cenderung hampir mirip dengan aslinya. Yang kedua ada wahana 5 dimensi. Nah, kalau 5 dimensi ini mungkin tidak berkaitan dengan antariksa karena ini lebih cenderung untuk rekreasi aja, hiburan. Nah, yang ketiganya ada tambahan wahana edu wisata waterplay. Jadi itu khusus buat anak-anak ingin bermain air atau sekedar berenang saja ya, buat anak-anak kecil. Menarik sih sebenarnya buat kita yang belum pernah tahu buat tentang Skyworld-nya ini gitu. Menurut Mbak ini cukup edukatif nggak sih membawa anak untuk memperkenalkan ruang antariksa dan lain sebagainya? Lumayan sih cukup edukatif sih menurut aku, banyak banget info-info baru yang mungkin nggak kebayang sama anak-anak, bentuk planet dan yang lainnya gitu. Harga tiket Skyworld dibanderol seharga Rp90.000 dan gratis untuk anak-anak yang tingginya di bawah 80 cm. Dari Jakarta, Sherza Zansky, Riansa Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya atau Car Life Insurance, di mana kerjasama keduanya perusahaan ini, pemirsa, untuk memperluas produk Bank Insurance bernama Saving Plus Insurance yang menggabungkan manfaat tabungan sekaligus proteksi jiwa. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, dan Direktur Utama Car Life Insurance, Freddy Tamrin, di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedua perusahaan berkomitmen untuk saling mendukung nasabah dalam merencanakan keuangan jangka panjang dengan memberikan rasa aman melalui perlindungan jiwa. Dengan reputasinya dan dengan apa yang sudah diberikan selama ini kepada nasabah-nasabah sebelumnya, yang mana menurut kami itu juga akan memberikan kontribusi atau nilai yang sangat positif bagi MNC Bank dan nasabah-nasabah kami. Tentunya kami berharap kerjasama ini kan baru awal sekali ya. Mudah-mudahan kita ke depan, dan saya yakin pasti akan terus bertambah dengan mungkin produk-produk baru yang lebih bisa menguntungkan kan. Dengan hadirnya Saving Plus Insurance, MNC Bank dan Car Life Insurance berharap dapat memperluas layanan finansial sekaligus menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sinergi antara Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan Kopnus memastikan hak pensiunan tersampaikan. Selain menyalurkan dana pensiun, kantor pos menjelma menjadi rumah kedua untuk para pensiunan dengan layanan cek kesehatan, layanan antar ke rumah hingga menemukan kembali makna kebersamaan serta nostalgia di hari tua. Halo sahabat pos, saat ini saya sedang berada di kantor pos cabang utama Medan dalam rangka pembayaran dana pensiun di wilayah Medan. Seperti apa kegiatan pada hari ini? Ikuti terus pos update kali ini. Mudah-mudahan sinergi ini akan terus kita dorong Bapak Ibu sekalian, minimal para pensiunan untuk mengambil pensiun. Sinergi dengan kami memberikan beras gratis pada pagi hari ini, dan harapan kita ke depan sinergi dengan Kopnus kita akan terus kita tingkatkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan mohon dukungan terus kepada orang tua kami
Selain doa mungkin dukungan untuk tetap dibayarkan pensiunnya di kantor pos. Sedang bersama dengan Bapak Hari selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Bapak, hari ini ada kegiatan pembayaran pensiun di kantor pos KCU Medan nih, Pak. Boleh diceritain Pak hari ini? Ya, betul bahwa hari ini bersama dengan hari pertama pembayaran pensiun di kantor pos Medan ya. Jadi hari ini seperti tagline yang ada di belakang, peduli pensiunan ya, hari peduli pensiunan. Jadi hari ini saya melihat langsung pembayaran pensiun di kantor pos Medan, di mana hari ini ada juga di antara pensiunan ini merupakan pensiun yang baru pertama sekali dibayarkan di kantor pos Medan. Jadi terkait dengan itu kita memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian pemeriksaan kacamata, dan kita bersama dengan mitra utama kita memberikan beras gratis ya, beras gratis kepada para pensiunan yang dibayarkan hari ini. Ada salah satu keistimewaan yang akan didapat oleh para pensiunan bila dibayarkan dengan kantor pos. Kawan-kawan saya sesuai dengan kompetensinya punya kemampuan untuk melakukan proses hantaran. Jadi para pensiunan ini khususnya yang sudah lanjut usia, yang kondisi sakit dan sebagainya, bisa tinggal mengontak teman-teman saya dan meminta supaya manfaat pensiunnya bisa diantarkan langsung ke rumah. Sahabat Pos, di belakang saya sedang berjalannya penyaluran pensiun bagi para pensiun di wilayah Medan. Ikuti terus. Boleh diceritakan nggak Bu, Ibu ngambilnya dari kantor pos dari tahun berapa? Terus Ibu dari pensiunan mana gitu? Ya dari pensiunan pos. Kalau ngambilnya itu udah lama lah kami. Suami aja meninggal udah 14 tahun. Sebelum suami meninggal, kami udah ngambil pensiun. Ibu syarat-syarat dapat dana pensiun di kantor posnya apa aja Bu? Boleh diceritain nggak? Duit aja. Duitnya aja. Enggak, Ibu dapat apa nyerahin KTP kah atau apa? Enggak, ada kartu kami. Sama orang itu. Setiap kami mengambil pensiun, kartu kami ada. Bu, apa arti dana pensiun ini bagi Ibu di kehidupan sehari-harinya? Besar lah sama kami, kehidupan kami. Sangat besar, sangat bermanfaat sama kami. Walaupun segitu, ya kan. Halo sahabat Pos, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Lainul dan Ibu Suljin ya Bu. Selamat siang Bu, salam sehat. Sehat. Ibu, terkait penyaluran pada hari ini di kantor pos ya Bu, gimana sih Bu pelayanan dari kantor pos sendiri? Sangat bagus. Bagus ya Bu? Bagus. Baik. Ibu ada harapan nggak nih terkait penyaluran ke depannya seperti apa? Ibu kan pensiunan dari mana Bu? Departemen Agama. Dari ABRI, suami. Ya. Mas ABRI? Ya. Ada harapan nggak Bu? Harapan pribadi ini untuk penyaluran bulan depan, ke depannya seperti apa pengen nih? Ada lah. Gimana Bu harapannya? Harapannya bagus, terus naik. Ya, naik ditambahin ya Bu? Ya, naik.
Sahabat Pos, selain penyaluran pembayaran pensiun, kantor pos juga menyiapkan fasilitas umum yaitu pengecekan kesehatan secara gratis. Sahabat Pos, demikian kegiatan pembayaran dana pensiun di kantor pos KCU Medan pada hari ini. Sampai jumpa di Pos Update selanjutnya.